gitu loh. Ketika ditanya, dikasih data ini, ingat ya teman-teman ya. Kalau Islam ditanya, siapa yang menjanjikan surga kepada iman Islam? Allah. Di mana data? Surat Fussilat ayat 30, surah Al-Bayyinah, jelaskan. Allah. Ini begitu ditanya, siapa yang menjanjikan surga kepada iman Kristen? Oke, Matius 7 nomor 21. Kita bacalah, teman-teman ya. Matius 7 nomor 21 kata Oki. Ini bacalah teman-teman. Sinkron nggak pertanyaan sama jawabannya teman-teman? Makanya aku bilang, syarat jadi apologet Kristen itu harus gila, harus gila dan nggak tahu malu. Itu syaratnya. Makanya teman-teman nengok syok, ini gila ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa makan hati kan paus? Yang ketiga, surgamu bisa digambarkan atau tidak? Jangan kau jawab suka-suka Tuhan. Jangan mana, ayo mulai. Panas, marah, mulai marah, berak, marah, mau marah, panas, kipas, ambil kipas dulu sebentar. Enggak, ambil buku dulu, kipas dulu sebentar. Lanjut nggak PK-nya? Kipas dulu sebentar. Oke, teman-teman ya, si Oki terlalu memaksakan. Kenapa hati ikan paus? Aku tidak bilang suka-suka Tuhan, tidak. Aku bilang tidak, aku katakan begitu. Jika memang itu ditetapkan atas kami, kenapa? Apa yang salah? Gitu loh. Kau aja dikawinkan sama monster, kau terima kok. Apa yang salah dengan hati ikan paus? Kecuali makanan pertama penduduk hari pertama penduduk surga adalah kotoran, sesuatu yang tidak masuk akal, boleh dipertanyakan, nggak ada masalah di situ, gitu loh. Terus yang kedua, kau bertanya, kenapa di hari berbangkit nanti manusia itu juga berkuluk? Makanya kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu. Dalam kitab Kejadian 3 pun, ketika Adam memakan buah larangan, tersadar dia, telanjang dia. Begitu dia makan buah pengetahuan itu, sadar dia telanjang kan. Ditutupi dia dirinya dengan dahan. Malu dia ketika ketemu sama Tuhannya telanjang. Datang Kristen, Tuhannya nggak malu telanjang. Gimana? Bimbel kau aja dalam Kejadian 3 mengatakan, berceritakan tentang hal itu. Kenapa manusia itu tidak menjadi berkuluk kembali? Karena hukum bersunat itu bahagian dari hukum. Segala sesuatu hukum ya di atas bumi ini itu nggak berlaku lagi nanti setelah di akhirat nanti. Manusia kembali kepada hakikatnya, gitu loh. Manusia kembali kepada sejatinya. Semua hukum di dunia itu tidak berlaku lagi. Jangankan hukum bersunat, hukum sholat, hukum puasa, hukum ini, hukum nggak ada lagi setelah hari berbangkit. Kembali manusia kepada penciptanya dalam kondisi seperti apa dia, ya hakikatnya. Kejadian 3 di dalam kitab Kejadian 3 kan dikisahkan begitu. Setelah Adam memakan buah larangan itu, dia sembunyi di dada. Adam, di mana kau Adam? Adam sembunyi, ditutupnya kemaluannya. 2000 tahun setelah itu datanglah umat yang disebut Kristen, Tuhannya yang nggak malu telanjang. Adam ketemu Tuhan malu telanjang. Tuhan Kristen nggak malu jumpa umatnya telanjang dipajang. Itu yang nggak masuk akal. Terus yang kedua, Dinda, kau bukan nggak ada perkawinan dalam surga angan-anganmu. Ingat ya, surga angan-angan ya. Karena sampai detik ini kau nggak kasih tahu kepada kami berdasarkan data siapa yang menjanjikan surga pada Kristen dan siapa mengancamkan neraka di dalam iman Kristen. Kau bilang ketika aku baca di kitab Wahyu 19 nomor 7 itu tidak dalam kondisi sebenarnya, paruk. Itu maknanya itu begini. Kau lupa, Dinda, itu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes melihat, bukan mendengar. Buka ini Wahyu 5 nomor 6-nya di awal nih. Aku melihat, kata Yohanes. Ya, Wahyu 5 nomor 6. Akui lagi, terima kenyataannya, kalian akan dikawinkan sama monster. Jaga ki ya, duburnya dijaga ki. Nih, apa kata Yohanes di sini dalam kitab Wahyu? Aku melihat jedel. Selamat datang dalam kebenaran. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, bukan aku mendengar. Aku
tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti setelah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh Allah melihat. Begitu juga dalam Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Yohanes melihat kondisi itu tadi. Kondisi apa? Kau dikawini sama monster. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bukan gak ada di dalam surga angan-angan, Ki. Ada. Cuma mungkin berupaya membantahnya. Jadi teman-teman Kristen, terimalah kenyataannya. Sadarlah kalian, Yesus nggak kenal kalian, apalagi bapaknya Yesus. Yesus itu ngusir kalian. Dia mengusir kalian. Dia manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama Dia, bernubuat dengan nama Dia, diusir dia. Nih taruhannya, lidahku. Kalau ada satu ayat dalam Bible di mana Yesus berkata, "Aku menjanjikan surga kepada umat Kristen atau orang-orang yang menyembah kepadaku," nih potong nih. Umat khayalan saja kalian, Ki, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, teman-teman. Sebentar ya guys ya, sebentar. Oke. Kau dengarnya aku tadi bernarasi? Oh, dengar. Oh, ya. Oke. Teman-teman. Di mute. Mulai panik. Teman-teman, ada nggak dengerin Faruk menunjukkan dalil? Kalau memang kata Tuhan makanan pertama penduduk surga, ya sudah. Yang saya tanya, kenapa harus hatikan paus itu? Kenapa harus hatikan paus? Terus kau framing, kami menikah dengan monster, dengan domba. Kita bukakan data ya teman-teman. Pegangan kau baru. Kau pegangan. Kau sekarang pegangan. Kau bikin kau ini. Ya hadisnya Hasan ya teman-teman ya. Tirmidzi 1375. Hasan itu baik ya. Itu oke. Bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya. Selamat datang di kebenaran. Tirmidzi 1375. Barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had atau berzina atasnya. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran, Faruk Sianipar. Ya, Faruk jangan pura-pura lari, Faruk. Dari tadi saya sudah jawab. Matius 7 ayat yang ke-12 saya sudah jawab ya. Ini saya ulangi nih. Matius 7 ayat yang ke-12 saya sudah jawab pertanyaanmu pakai data dan pakai dalil. Matius 7 ayat yang ke-12 ya. Dalilmu mana? Oke, Matius 7. Sebentar, bukan itu ya teman-teman ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di situ? Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Faruk, tolong jawab pertanyaan saya, Faruk. Dari tadi saya sudah jawab pakai data dan pakai dalil. Ya, tolong Faruk jawab pakai data dan pakai dalil. Kenapa kau tidak mau menggubris sama sekali? Surgamu bisa digambarkan atau tidak? Jujur, pakai ayat Al-Quran. Surgamu bisa digambarkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang tadi, Faruk, karena kan mereka berkulub lagi itu kembali kepada hakikatnya semula. Oke, mari kita buktikan hakikat semulanya. Mari kita buka di dalam Sahih Muslim 5075. Sebentar ya, kita bukakan datanya ya. Bikin babak belur kau siang ini, Faruk. Benar, salah kau bawa tema ini. Salah kau pilih tema. Suruh tema lain kau tidak mau, ya kan? Ya. Berarti kembali kepada hakikat pertamanya ya, makanya berkulub lagi. Terus kau jawab pakai Alkitab. Kenapa kau nggak jawab pakai Quran dan hadis? Kenapa? Muslim 5075. Kita bacakan ya teman-teman ya. Oke.
Ia menyebut beberapa hadis, diantaranya Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya, panjangnya 60 zira. Setelah diciptakannya, Allah berfirman, pergilah dan ucapkan salam pada mereka. Mereka adalah kelompok malaikat yang tengah duduk, lalu dengarkanlah jawaban mereka, itulah sesamamu dan salam. Adam pergi lalu mengucapkan Assalamualaikum. Mereka menjawab Assalamualaikum. Mereka menambahi warahmatullah, beliau bersabda, setiap orang yang masuk surga wujudnya seperti Adam, panjangnya 60 zira. 60 zira itu adalah 60 hasta. Satu hasta itu, Faruk, nih kok ajarin Faruk ya. Satu hasta itu 45 cm. Dikalikan 60 zira berarti tingginya 2800 cm. Tinggi. Kalau kembali kepada hakikat pertamanya, kok tinggi kali pun? Itu kalau tinggi begitu kulupnya gimana itu? Kulupnya gimana? Hah? Kalau tingginya 2800 cm itu kulupnya gimana itu kulupnya? Itu data. Kalau Faruk bilang kembali kepada hakikat semula, tinggi Adam itu 60 hasta, satu hasta itu 45 cm, kalikan 60 kali 45 cm, 2800 lebih. Terus gimana model kulupnya? Sakit kan? Sakit. Berak kau. Nangis. Berarti pertanyaannya itu ya, kulupnya kayak mana gitu ya? Itu pertanyaannya. Jawab. Kenapa berkulup lagi? Itu yang saya tanya. Yang kedua, kenapa hati ikan paus? Yang ketiga, surga itu bisa digambarkan atau tidak? Pakai data dan pakai dalil. Dari tadi nggak pakai data, nggak pakai dalil. Cuman asumsi. Pakai data. Wajarin kalau diskusi itu. Oke, di mute. Oke. Nah, ya. Berak kalau. Berak. Sebuah tanggapan, kan kau suruh aku menanggapin gitu loh, ya kan? Menanggapin ini bukan dengan data, kecuali kau bertanya. Ini kan tanggapan yang kau minta sama aku. Aku sudah jawab itu tentang hati ikan paus. Terus kau bilang surgamu itu bisa digambarkan apa tidak? Itu pertanyaan apa itu? Tidak ada polemik di situ. Ini kita sedang berdiskusi, Dinda, bukan sedang bersenda gurau. Kau benarkan dulu pertanyaanmu ini yang bisa menghadirkan sebuah dialektika, gitu loh. Pertanyaanmu, surgamu bisa digambarkan apa tidak? Pertanyaan apa itu? Bahkan yang mau dikaji di mana di situ? Harusnya kau kasihkan data. Faruk, surgamu ternyata bisa digambarkan karena begini. Itu diskusi. Ini surgamu bisa digambarkan atau tidak? Apa kayak gitu? Oke. Nah, yang ketiga, ya. Ini aku tanggapin lagi nih ya tentang yang aku sampaikan tadi padamu. Makanya teman-teman simaklah. Memang syarat menjadi oten itu harus gila. Harus gila permanen. Oke, ujian ini di sekolah, ya kan? Di ujiannya di sekolah. Ada pertanyaan di sekolahnya, di kelasnya, di ujian, kertas ujian itu. Siapa yang telah memberikan janji surga kepada iman Kristen? Dijawab sama si Oki. Ini ujian si Oki. Ya kan? Oki ujian. Siapa yang menjanjikan surga kepada iman Kristen? Dijawab sama si Oki. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Fix gila katanya. Kau dibilang gurumu gila ini, gila. Yang kutanyakan siapa? Kau kasih datanya harus nomor 40, fix gila. Makanya aku bilang mungkin syarat jadi oten itu harus gila permanen. Terus kau tanyakan, Paru, kalau tinggimu sampai 2000 cm lebih, nah sebesar apa kulupnya? Yang jelas besar sebesar apa? Ya bisa gampar Tuhan kau lah. Tuhan kau paling berapa tingginya? 160 cm, cobalah. Tinggi kali nanti. Jadi aku tinggi segini Tuhan si Oki di bawahku ini. Sesuatu kelebihan itu, suatu kehebatan, malah kok olok-olok. Kalau berkulub aku
kami, tinggi kami sampai 30 meter, itu kelebihan, bukan sebuah aib. Yang jadi aib itu ketika punya Tuhan kecil. Tinggi kami 30 meter, Tuhan kau 160 cm. Coba lah, nggak malu kau? Nggak malu aku mengatakan mungkin kulupku aja bisa kugunakan untuk gampar dia. Pum. Mana hinggal dia gimana? Yang aja kau. Di zaman sekarang aja kalau kita ketemu sama orang tinggi besar, oh mak tinggi kali kawan ini kan gitu. Kita tengok, kita yang kecil ini kan agak nunduk gini sama orang tinggi. Kenapa kau bawa jadi polemik itu, Dinda? Dinda nggak didengarkannya kita ini. Nggak jadi persoalan itu. Memang begitulah kami nanti ditetapkan Allah ketika di hari berbangkit nanti. Ukuran visi kami seperti itu. Harusnya itu jadi gambar, itu tamparan bagi kalian teman-teman. Itu jadi pemikiran bagi kalian. Ketika umat Islam aja dibangkitkan tingginya sampai 30 meter, ya kan? Berarti lebih tinggi mereka daripada Tuhanku katanya. Coba lah, kena injak bisa dia kena injak. Tolong lagi, ketika aku bertanya kepada teman-teman Kristen, jangan berikan jawaban orang gila. Yang kutanyakan di awal match tadi, siapa yang menjanjikan surga kepada iman Kristen? Siapa? Kalau memang Yesus, di mana datanya Yesus mengatakan, aku menjanjikan surga kepada iman Kristen, atau kepada orang Kristen, atau pengikut Kristus, atau orang-orang yang menuhankan dan menyembah kepadaku? Tolong Ki, jangan gunakan jawabannya orang gila. Silakan Ki. Siap teman-teman, sebentar ya guys. Keras sekali Ki ya. Oke, silakan. Oke, Kena hantam kuluk dia Bah. ya teman-teman, inilah ketika Faruk tidak mampu menjawab. Apa korelasinya, Oki? Tanggapan atau bertanya? Jadi saya tidak harus menunjukkan data. Dari tadi kan kamu minta saya tanggapi. Atau pura-pura tuli. Faruk, jawab pertanyaan saya. Saya tidak ngomong. Faruk, pendapatmu seperti apa? Kalau nggak mampu jawab, ngomong, Pak. Sejak kapan saya minta pendapatmu? Enggak penting pendapatmu. Logikanya nggak nyampe. Makanya yang saya minta data dan dalil. Saya bertanya, surgamu bisa digambarkan atau enggak? Memanglah. Aku bantu kau menjawab. Aduh, wajarin kau cara diskusi. Surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kan ini tidak ada yang tahu nih Faruk. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Begini diskusi. Ini namanya diskusi. Jangan kau dari tadi nggak mau nunjukin ayat ini karena kau ketakutan. Pertanyaan saya, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat. Pertanyaan saya, kenapa tahu? Rawan lagi. Kenapa tahu? Kenapa tahu juga? Makanan pertamanya hatikan paus. Kenapa? Itu pertanyaannya di situ. Kau nggak mau jujur. Cuma modal framing. Ku ajarin kau berdiskusi. Ku bantu kau tunjukkan datanya. Surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Biar ku ajari dulu kau. Siang kali pun cuman menang PK doang. Data nggak ada. Jawab suka-suka Tuhan. Kuluk buat gambar-gambar. Allah Tuhan Yesus memang benar ya teman-teman ya. Itu ku ajarin kau cara diskusi. Pertanyaan saya, di dalam As-Sajdah ayat yang ke-17, di situ kan tidak seorang pun mengetahui yang disembunyikan. Pertanyaan saya, dari mana kalian tahu ada 72 bidadari,
bisa perawan lagi. Makanan hati pertama penduduk surga, ikan paus. Itu loh, biar ku ajarin kau diskusi. Bacalah surat As-Sajdah itu ayat yang ke-17. Ya, jangan cuma modal menyerang. Dari tadi sudah ku jawab semua pertanyaanmu pakai data dan dalil. Ya, yuk. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu, Faruk? Supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal, di situ kita tidak mati di dalam kebinasaan. Bisa dikatakan kita masuk ke dalam surganya yang terindah, yang tidak dapat digambarkan. Nah, ketika kita mati di dalam kebinasaan, berarti kita hidup di dalam api neraka yang kekal. Sesimpel itu loh. Dari tadi kan saya sudah jawab pakai data dan pakai dalil. Gitu. Saya jawab lah, Faruk. Tolonglah, mulai raja-raja gini kan. Gitu. Belum kutanya yang lain-lainnya ini. Belum kutanya yang lain-lainnya. Sekarang kau jawab, Faruk. Kau jawab ya pakai data dan pakai dalil. Kenapa sekarang disunat? Untuk apa sekarang disunat? Nanti berkulup lagi. Alasan disunat itu kan untuk bersih. Lo berarti di sana tuh nggak apa-apa gitu, nggak bersih. Hah? Alasan disunat itu kan untuk bersih. Berarti surgamu boleh kalau ada yang nggak bersih. Berkulup lagi. Gimana? Jawab pakai data dan pakai dalil. Soalnya ketika ditanya kenapa kalian disunat, oh itu untuk kebersihan. Loh, kenapa tiba-tiba berkulup lagi di sana? Berarti boleh kalau nggak bersih masuk ke surga. Jangan nangis, saya minta maaf, bukan menghujat. Ini data, ini dalil. Iya. Aduh, yang kita tanyakan siapa kan teman-teman? Makanya si Oki ini menggunakan jawaban aduh Ki. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini hiburan aja kita anggap ya. Kita anggap hiburan ini teman-teman. Dari awal match tadi kita tanya siapa yang menjanjikan surga kepada iman Kristen, siapa yang mengajarkan dengan neraka di dalam iman Kristen. Kok malahan bertanya gitu loh, kenapa kalian berkulup lagi nanti? Kan aku udah bilang hukum bersunat itu dan segala hukum yang ada di atas bumi ini itu untuk di atas bumi. Nanti setelah sampai di yaumil akhir tidak ada lagi hukum, jangankan sunat gitu loh. Puasa, sholat, zakat tak ada lagi. Bahkan gak ada riwayat yang menceritakan ketika Yesus dalam Lukas 2 nomor 21 disunat, nanti tidak setelah duduk di sebelah kanan Bapak lah ke dalam Lukas 22:69 dia sunat lagi, kan enggak kan? Yesus aja dalam Lukas 2 nomor 21 sunat. Ketika diangkat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dikatakan dalam Lukas 22 nomor 69 nggak ada dibilang Yesus sunat lagi, nggak ada. Yesus pun juga berkulup dia di sana. Kau tanya juga lah pertama Yesus, kenapa kau berkulup lagi? Loh, kenapa Faruk kau bilang Yesus berkulup lagi? Karena nggak ada data di dalam Bibelmu dikatakan ketika duduk di sebelah kanan Allah Bapa Yesus itu bersunat lagi, nggak ada. Makanya kau hati-hati ketika ketika memprotes atau mengkritik hukum Islam, kena nanti Tuhan kau. Apa tuh kau protes? Sunat, Tuhan kau sunat. Coba. Hati-hati kau. Derajat kami umat Islam ini setara sama Tuhan kau. Tuhan kau sujud, kami sujud. Tuhan kau puasa, kami puasa. Udah kemana-mana nih diskusi kita ini. Coba udah kemana-mana. Derajat umat Islam itu setara sama Tuhan kau. Bahkan lebih tinggi kami daripada Tuhan kau. Apa dalilnya Faruk? Surah Ali Imran ayat 110. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jangan macam-macam tahu mau mengkritik hukum dalam Islam, kena Tuhan kau nanti. Terus yang kedua,
membawa surah dalam surah As-Sajdah, ya di ayat 17 tadi. Janganlah kau potong-potong ayatnya, Dinda. Aduh. Kau baca di ayat selanjutnya. Nih. Konteks ayat itu tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Nih, ini ayat 17-nya kan, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat 18-nya, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik, orang kafir? Mereka tidak sama, kata Allah. Siapa yang memberikan informasi tentang gambaran surga tadi? Ya Allah langsung. Ini lalu Allah katakan, ini gambaran surga disampaikan oleh Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga-surga sebagai tempat kediaman, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Allah yang memberikan gambarannya. Lanjut. Adapun orang-orang fasik, orang kafir, ada informasi dari Allah. Ini lanjutnya ini. Nih, tempat kediaman mereka adalah neraka. Yang menggambarkan siapa? Allah yang memberikan gambarannya. Makanya jangan kau potong-potong. Gak bisa, Ki. Ayat Quran kau potong-potong sama kami langsung tahu. Dipotong Syoki ayatnya, Bang. Rika di Syoki ini. Karena apa? Kami bukan umat Kristen yang jijik nengok Bibelnya, enggak. Kami sholat 5 waktu aja baca Quran. Setelah kami sholat, kami baca lagi mushaf Quran kami dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setiap umat muslim kalau kau tanya berapa kali kau Faruk sudah khatam baca Quran, kau baca Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas sudah berapa kali kau khatam Faruk? Lupa. Aku udah banyak kali, berapa kali lupa aku. Biar kau tahu. Mau kau potong-potong pula ayat Quran kami? Nggak bisa, Dinda. Silakan Ki dijawab, Dinda, ya. Siapa yang telah menjanjikan surga kepada iman Kristen, dan siapa yang memberikan ganjaran neraka kepada umat Kristen? Jangan malu, Ki. Jangan malu. Jangan sampai abangmu ini yang bukakan datanya, Ki. Silakan. Dari awal net sampai detik ini, tolong jangan gunakan jawabannya orang gila, Ki, ya. Jangan, ya. Ini belum datang aja ini abangku ini. Mana abangku ini? Bang, abangku, ada yang Oke, silakan ini. Tunggu, aku panggil abangku dulu. Bang, ada yang UPK, Bang. Ya, silakan ini. Iya, teman-teman, memang kalau berdiskusi dengan mereka ini, standar ganda itu wajib. Jangan kau potong-potong ayat Quran, kau pun potong-potong ayat Alkitab dari tadi. Matius 7:21 itu pun yang kau baca, enggak kau lanjutkan. Memang standar janda. Kalau jujur Faruk, kau udah babak belur dari tadi. Makanya aku bilang, kalau diskusi itu jangan standar janda. Kalau kita baca ayatnya, satu ayat, itu nggak boleh. Jangan dipotong-potong. Lah dari tadi kok udah potong-potong ayat. Matius 7:21. Standar janda. Macamlah masuk surga, ya kan? Itu. Ingat Maryam 71. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan. Kita udah lari-lari nih. Masalah sunat pun dibahas sama Faruk, ya. Itu sunat, Tuhan kau sunat, Tuhan kami sunat. Kutanya, nabimu sunat gak? Mana datanya? Nabi Muhammad sunat gak? Pakai data. Ayo pakai data. Ya, kalau Tuhan Yesus disunat, saya bisa tunjukkan datanya. Nabimu sunat gak? Pakai data. Ayo, kalau kau mau lari ke situ bisa aku bawa lari ke situ. Kau mau bilang sunat dalam kandungan, saya punya data lagi yang lain. Faruk, kamu bisa apa? Dari tadi kan nggak jawab pakai data pertanyaan saya. Semua pertanyaan saya nggak kau jawab pakai data dan dalil. Kamu nanya. Dari tadi saya sudah jawab, Faruk. Matius 7:21 itu kan tulisan merah, itu perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 40 itu tulisan merah, itu perkataan Tuhan Yesus. Masa harus dijelasin? Masa aku harus jelasin, Faruk?
sungguh kamu nekat yang nyata. Inilah perbedaan kualitas diskusi kita teman-teman dengan mereka. Kalau mereka ini teman-teman, apalagi Faruk ini, ujung-ujungnya suka-sukamu Tuhan, ya kan? Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kan tulisan merah perkataan Tuhan Yesus. Apa kehendak Bapa di sorga itu, Faruk? Mari kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Alah. Memang berat teman-teman ya, harus dijelaskan. Dari tadi kita jawab pakai data, dia nggak jawab pakai data sama sekali. Berkulup gampar-gamparan, gampar kok pakai kulup, ya kan? Nanya masalah hatikan paus, kenapa makanan pertama penduduk surga hatikan paus? Itu kan tidak keharusan. Di situ memang tertulis harus, tetapi makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus. Berarti hati ikan paus makanan pertamanya. Alah, memang berat ya teman-teman ya. Terus dari tadi ini kita ngomong surga gitu kan. Coba aku mau tanya, memangnya di tempatmu siapa yang pernah masuk surga, Faruk? Coba aku mau tanya, dari tadi kita ngomong tentang surga ya. Emangnya siapa di tempatmu yang pernah masuk ke surga? Siapa yang berasal dari surga? Pakai data. Ayo, pakai data dan pakai dalil. Kalau saya tunjukkan nanti Tuhan Yesus itu turun dari surga. Kita ngomong tentang surga ya kan? Itu. Nah, mengenai hayalan teman-teman, dia bilang surga Kristen itu hayalan. Dari tadi saya sudah bawakan gini, kalau saya mau menghayal nih gini, saya mau tidur malam, tiba-tiba saya mikir, enak kali ya kalau aku punya istri artis, kaya, cantik, kayak bidadari. Itu namanya menghayal. Berat kali bun. Oke, udah 2:30, Faruk ambil waktu 5 menit lagi, saya 10 menit, habis itu Faruk closing statement. Ya teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, masa 80. Gimana ini? Saya gimana? Aku 10 menit? Enggak lah, kan kau yang terakhir nanti. Berarti ini aku 5 menit. Bang Faruk 5 menit, terus aku 10 menit, habis itu Bang Faruk lagi 5 menit. Oh berarti 4 match lagi? 4 match lagi. Sempat nggak 4 match lagi? Sempat lah, aku 3:30, kami 3:30, jam 3 lewat sholat asar. Ya silakan. Ya oke, di match kedua ini, ya di match terakhir ini aku paling bisa memberikan nasihat lah kepada teman-teman Kristen ya. Wallahi teman-temanku Kristen, setiap perdiskusian yang kami lakukan kepada kalian teman-teman itu didasari atas sayang kami kepada kalian. Ya, tinggalkanlah halusinasi kalian, tinggalkan angan-angan kalian, tinggalkanlah hayalan kalian. Kalian udah saksikan loh si Oki, dari match pertama sampai detik ini aku tanya sama dia loh, siapa yang menjanjikan surga bagi iman Kristen? Siapa? Gitu loh. Ketika ditanya, dikasih data ini, ingat ya teman-teman ya, kalau Islam ditanya siapa yang menjanjikan surga kepada iman Islam? Allah. Di mana data? Surat Fussilat ayat 30, surah Al-Bainah, jelaskan Allah. Ini begitu ditanya siapa yang menjanjikan surga kepada iman Kristen, oke, Matius 7 nomor 21, kita baca lah ini teman-teman ya. Matius 7 nomor 21 kata Oki, ini bacalah teman-teman. Sinkron nggak pertanyaan sama jawabannya teman-teman? Makanya aku bilang syarat jadi apologet Kristen itu harus gila, harus gila dan nggak tahu malu. Itu syaratnya. Makanya teman-teman nengok si Oki, ini gila ini. Itu syaratnya, gila dan nggak tahu malu. Ketika ditanya sama si Oki, siapa Ki yang menjanjikan surga pada iman Kristen, dikasihnya jawaban yang penuh kegilaan. Ini nyambung pun enggak? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi siapa?
Yang menjanjikan surga bagi iman Kristen siapa? Nggak ada di sini kata-kata Kristen. Nggak ada kata-kata Kristen gitu loh. Nggak ada kata-kata pengikut Kristus. Nggak ada kata-kata penyembah Yesus. Gitu loh. Jangan kasih jawaban orang gila. Kau capek kok kuliah, habis uang kau buat kuliah. Masa nggak bisa kau ngelawan anak SMA? Kegilaanmu aja kau tunjukkan. Selanjutnya dikasihnya lagi datanya. Oke, siapa yang memberikan surga kepada iman Kristen? Dikasih oke, Yohanes 6 nomor 40. Inilah pertanyaan dulu teman-teman ya, biar kalian bisa takar nih, kalian bisa simak ini kegilaannya si Oki ini, teman. Oki, siapa yang menjanjikan surga kepada iman Kristen? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya membangkitkannya pada akhir zaman. Fix gila. Inilah salah satu buktinya. Syarat dari Kristen dan syarat dari apologet Kristen harus matikan akal dan menebalkan muka. Akal dan muka ini harus ditebalkan. Teman-teman kan bisa nilai kan, nggak nyambung kan kawan-kawan, nggak nyambung. Makanya teman-temanku muslim, jangan pernah kalian bermimpi menjadi apologet Islam. Jangan teman-teman, jangan. Biar teman-teman yang dihadapi orang gila kayak gini. Jangan. Aku kalau bukan karena tanggung jawab tentang apa yang kumiliki bang, nggak mungkin aku jadi apologet Islam bang. Yang dihadapi orang gila bang. Pagi, siang, sore bang, yang kami hadapi orang gila. Siapa apologet Kristen yang nggak gila? Semuanya gila. Gila bang. Dari 1-2 jam kami ini ngobrol ini bang, diskusi bang, nggak nyambung. Kita kalau ketemu teman saja lah, kita tanya sama kawan kita, bro, siapa yang ngasih kau rokok? Oleh karena itu, pada suatu ketika, dia yang telah berjanji tentang aku. Fix gila. Gila kan? Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa harus menyebutkan nama. Siapa yang kasih kau rokok? Si Bulan. Ini ditanya, siapa yang kasih kau rokok? Jadi, pada waktu ketika itu. Jadi teman-teman, kalian saksikanlah teman-teman ya, betapa lelahnya kami menjadi apologet Islam ini teman-teman. Kenapa lelah Faruk yang dihadapin orang gila? Setiap apologet Oten itu gila. Kalau si Oki nggak gila, nggak mungkin dia ngasih. Ketika ditanya siapa yang menjanjikan surga dalam iman Kristen Oki, nggak mungkin dia jawab ya Pak, Matius 7 nomor 21, Yohanes 6 nomor 40. Kalau nggak gila dia nggak mungkin kasih data itu dia. Gitu loh teman-teman. Jadi mohon teman-teman muslim ya, doakanlah kami supaya ketika kami diskusi sama orang gila, kami nggak ikut-ikutan gila. Udah ada lagi. Ya 10 menit. Ya teman-teman ya. Oke. Jangan sampai kalah PK kita teman-teman ya. Jaga, jangan sampai kalah PK kita. Oke. Ya, saya mau tanggapi dulu sebelum ku habiskan kau baru. Ya, balik kau habis ini. Kau dengar baik-baik ya. Siapa yang menjanjikan surga di dalam iman Kristen? Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Kan sudah jelas siapa yang menjanjikan surga di situ, Faruk? Inilah kehendak Bapakku. Siapa yang menjanjikan surga, Faruk? Bapakku. Lihat Faruk, sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan mati di dalam kebinasaan itu masuk dalam api neraka yang kekal. Itu saya sudah jawab Faruk dari tadi. Ya, saya mau tanggapi teman-teman. Faruk tadi bilang syarat jadi apologet Kristen itu harus gila. Yang pertama saya mau tegaskan, jangan kau ngaku-ngaku dirimu sebagai apologet. Tidak pernah tertulis di dalam imanmu apologet. Main klaim. Syarat berdiskusi dengan
dengan mereka ini teman-teman, kita harus banyak-banyak minum Paramek biar tidak longor. Apa buktinya? Kita tanya, Faruk, kenapa pada hari kebangkitan Faruk orang berkulup lagi? Ya karena kulup buat gampar-gamparin muka kau. Itulah kelongorannya. Ditanya kenapa berkulup lagi pada hari kebangkitan? Kulup buat gampar-gamparin muka kau. Terus kita tanya teman-teman, kita tanya lagi, Faruk, kenapa makanan pertama penduduk surga itu hati ikan paus? Saya tidak mungkin menjawab menggunakan dalil Oki, karena Oki minta saya berpendapat. Dari tadi saya bertanya, dibilangnya minta pendapat. Itulah kelongorannya. Memang sungguh nekat yang nyata kau Faruk. Kita tanya lagi, kita tekan lagi, Faruk, kenapa makanan pertama penduduk surga Faruk? Hati ikan paus, suka-suka Tuhan. Memang kalau berdiskusi dengan mereka ini teman-teman, jujur ya, lihat tuh, saya minumnya sampai banyak. Karena apa? Saya takut ikut longor. Kita jawab pakai data, dia jawab pakai apa? Suka-sukamu Tuhan. Kulupku nanti kupukul-pukulkan ke muka kau. Apa korelasinya? Itu memang syarat menjadi mereka ini teman-teman, apalagi si Faruk ini berdiskusi, memang harus longor. Soalnya kalau dia jujur itu tidak mungkin mampu menjawab. Faruk, siapa yang naik ke surga? Pura-pura nggak tahu. Faruk, kamu tadi bilang Tuhan kami disunat, tunjukkan datanya Nabi Muhammad disunat. Nggak tahu. Apa yang kau tahu dari tadi? Apa yang kau tahu dari tadi? Hah? Nggak ada yang kau tahu dari tadi, Faruk? Kurang-kurangilah, tolonglah. Terus dia sok-sokan nih teman-teman. Sok-sokan apa? Sok-sokan ingin baik. Oke, kami ini berdiskusi dengan kamu, Oki, karena kami ini sayang supaya kamu tidak tersesat, supaya tidak menjadi gila. Yang dengar di bawah narasimu jadi longor. Masa ditanya pada hari kebangkitan kenapa orang berkulup lagi? Kulup buat gampar-gamparin muka. Coba korelasinya di mana itu? Hubungannya apa? Masa jawabannya kulup buat gampar-gamparin muka kan longor. Aduh. Ya teman-teman, runtuhkan teman-teman. Di match terakhir ini runtuhkan wingnya biar dia nggak banyak gaya ya teman-teman ya. Gitu. Diruntuhkan dulu wingnya. Sebentar Pak, sebentar. Ya, jadi syarat diskusi dengan mereka ini teman-teman memang harus banyak minum bodrek supaya kita nggak ikutan longor. Ya kan? Memang Faruk, kamu nekat yang nyata. Entahlah, aku mau ngomong apa lagi, ya kan? Bingung aku mau ngomong apa lagi. 5 menit waktu terakhir aku ini teman-teman, serius. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kasih aku aja pelontar dulu. Janganlah, masih waktuku lah. Masih waktuku lah, sabar. Kau bingung mau ngomong apa lagi? Sebentar, 10 menit lagi abang sempat nggak buat sholat? Sempat, jam 3 lewat di sini. Di Siantar jam 3 lewat. Oh ya udah. Berarti ini waktu bukan? Ya waktuku lah. Ambil lah. Aku udah bingung mau ngomong apa lagi. Oh, berarti aku 10 menit. Ayo 5 menit, enak aja. Oh, penutupan ini berarti terakhir ini. Ya silakan. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Ayo dijaga, win kita dijaga teman-teman ya, dijaga teman-teman win kita ya. Oke. Di match yang terakhir ini aku tidak berupaya menyerang iman Oki lagi, saya anggap sudah clear diskusinya. Biar teman-teman yang menyaksikan di bawah menyimak. Ya, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan, membentengi imannya antara kami berdua? Siapa yang memberikan jawaban yang selaras dengan akli dan juga aklinya itu sendiri, teman-teman? Ya, mana saja di match yang terakhir
Aku mau menyampaikan kepada teman-teman Kristen, ya, dengarkan nasihat Bang Faruk ini, teman-teman Kristen. Di mana nasihat ini juga pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa nasihat itu? Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa begitu? Musa, Zakaria, Yahya, sampai dengan Ibrahim, ya, juga mewasiatkan hal itu. Di dalam surah Asy-Syura ayat 100, dalam surah Asy-Syura ayat 13, dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Seluruh para nabi mewasiatkan itu. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Pertama kali dulu aku membaca ayat ini dalam Al-Quran, bergetar jiwaku. Kenapa? Karena di dalam Bible, dimulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, aku tidak menemukan satu ayat pun dalam Bible di mana Musa berkata jangan mati kecuali dalam keadaan Kristen. Aku nggak pernah menemukan satu data dalam Bible di mana Abraham berkata jangan mati kecuali dalam keadaan menjadi pengikut Kristus. Aku juga tidak pernah melihat dalam Bible di mana Zakaria berkata jangan kau mati kecuali dalam keadaan penyembah Yesus. Tidak. Bahkan Yesus dan Paulus sendiri pun tak pernah mewasiatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen, jangan kau mati kecuali dalam keadaan penyembahku, jangan kau mati kecuali dalam keadaan menjadi pengikut Kristus. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita umat Islam ini ya adalah umat di atas dari umat-umat terdahulu, bahkan terhadap umat Kristen itu sendiri. Kenapa? Itu komparasi nih kan teman-teman. Kita kaji nih. Seandainya, meskipun ini hanya hayalan saja, seandainya imannya si Oki, hayalan si Oki benar, bukan imannya, hayalan si Oki benar. Yesus itu Tuhan dan juga sesembahan. Dan kita dihadapkan kepada Yesus nanti di yaumil akhir. Yesus berkata, kenapa kau tak menyembah kepadaku? Kapan pula kau suruh kami menyembah kepadamu? Ketika turun ke dunia Yesus, pernahkah kau mewasiatkan sembah aku? Jadikan aku Tuhanmu? Pernahkah? Bukankah kau yang berkata dalam Markus 12 nomor 29 Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa? Ya, pernah kau memerintahkan kami untuk menyembah kepadamu? Tidak pernah. Lantas atas dasar apa kau menyalahkan kami? Kita di atas angin. Tapi ketika nanti dibalikkan, mereka yang tidak berada di dalam yaumil akhir, mereka yang berada di mizan, mereka itu akan dihakimi nanti. Apa jawabanmu Oki ketika kau menyembah kepada selain daripada Allah? Apa jawaban kalian? Apa jawaban yang akan kalian berikan teman-teman Kristen ketika setelah mati nanti kalian tetap menyembah kepada selain daripada Allah? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Jawaban apa yang kau beri? Apa jawaban yang kau beri? Al-Quran menjelaskannya, Al-Quran menceritakannya tentang kondisi yang akan kau hadapi nanti. Keributan orang di akhirat nanti, di neraka nanti. Apa itu? Kalian akan menyalahkan para pembesar-pembesar kalian. Kalian akan menyalahkan Tuhan-Tuhanan kalian. Di mana Tuhan yang kami sembah dulu? Di mana Paulus yang memberikan kami bimbingan? Semua masing-masing dari kalian dan juga Tuhan-Tuhan kalian itu berlepas diri atas diri kalian. Lalu kalian berkata nanti, ya Allah ya Tuhanku, karena mereka telah menyesatkan kami, pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami telah menyesatkan kami, berikanlah kepada mereka adab yang lebih besar daripada adab yang kau berikan kepada kami. Apa kata Allah? Setiap dari kalian mendapatkan takaran adabnya masing-masing. Saya Bang Faruk Syarifar dan seluruh apologet Islam yang ada di Indonesia ini tidak menginginkan teman-teman Kristen menghadapi kondisi seperti itu. Kami tidak menginginkan kalian menderita. Kami juga menginginkan kalian mendapatkan surga yang kekal, kholidina fiha, kelak dari yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Faruk Syarifar untuk diskusinya. Ya, jangan marah ya. Ini cuma diskusi, jangan merayu. Oke, siap. Yuk. Terima kasih Ki ya, udah dikelirkan diskusinya sampai akhir ya. Ya, sama-sama. Oke. Nggak bisa keluar aku, pencetlah keluar. Nggak bisa. Ngeheng pula ya akunku. Udah.
Oh nggak bisa ya? Keluar, Mas. Nggak bisa. Sebentar. Nggak bisa, aku juga nggak bisa. Tungki pula kita Ah, udah. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Ketika kita diskusi sama Oki, sebenarnya sasaran kita itu bukan Okinya teman-teman, bukan Oki, tapi penontonnya. Kenapa bisa begitu? Mereka itu korban teman-teman. Mereka itu semua korban. Dan ketika kita mengingatkan mereka, ada porsi-porsinya kan. Kalau masih bisa diingatkan baik-baik kita sampaikan, gitu loh. Tapi kalau masih kalau harus dinaikkan lagi tendensinya, kita naikkan tendensinya. Bahkan jika harus ditepuk, kita tepuk dia. Tapi semua yang kita lakukan itu berangkat dari muhabbah, berangkat dari cinta kita kepada mereka, Bang. Berangkat dari sayangnya kita kepada mereka. Kita sudah mendapatkan informasi dikatakan Allah tentang nanti adab yang akan mereka hadapkan di akhirat nanti. Dan kita adalah umat pilihan. Kita ini umat pilihan dilahirkan untuk manusia. Karena apa? Karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkarku. Aku mengajak manusia untuk berseru, untuk menyembahnya kepada Allah dan mencegah mereka supaya jangan menyembah selain daripada Allah. Lelah Faruk? Iya lelah. Capek Faruk? Iya capek. Sakit Faruk? Iya sakit. Beresiko Faruk? Iya beresiko. Tapi semua sakit, lelah, dan risiko itu tadi ada ambang batasnya, Bang. Ada ambang batasnya. Kapan ambang batasnya, Faruk? Semua akan kutinggalkan ketika nanti kematian datang atas padaku. Karena aku yakin dan percaya dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Dunia bukan tempat kita beristirahat. Dunia bukan tempat istirahat, tapi dunia tempat berlelah-lelah. Bercucuran air mataku, bercucuran keringatku, ya Allah. Kering ludahku, utahan hausku, nantikan laparku. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa sayang kami kepada sesama manusia. Siapa itu Sukron bagi di barakallahu fikum? Kepada mereka-mereka yang telah akan mendapatkan azab darimu. Sayang kami sama kalian. Kami ingatkan kalian, kami nasihati kalian. Karena apa? Kalau kau bantah kami, kalian bantah kami umat Islam ini, sama halnya kau membantah seluruh para nabi. Kalau kalian olok-olok kami, olok-olok apa yang kami sampaikan kepada kalian, sama halnya kau telah mengolok-olok seluruh para nabi. Kenapa gitu, Faruk? Karena apa yang kami sampaikan adalah sama halnya dengan apa yang disampaikan seluruh para nabi-nabi terdahulu. Kami umat Islam berdiri bersama seluruh para nabi. Kami berdiri kepada seluruh para nabi. Dan nabi kami, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi junjungannya di depan kami. Nabi Muhammad SAW di depan kami di belakang Nabi Muhammad SAW, dan seluruh para nabi beserta umat-umat lainnya itu belakang kami. Kami berdiri sejajar bersama dengan para nabi. Gitu loh. Kenapa bisa begitu, Faruk? Kau kenal dari buahnya, kata Yesus kan? Kenali dari buahnya. Apa kenalan dari buahnya? Kenali dari pengajarannya. Lihat pengajarannya Islam. Sebut satu saja pengajaran dari Islam. Konsep ketuhanan dari Islam. Adakah menyelisih dari nabi-nabi terdahulu? Lah, tidak ada. Begitu teman-teman ya. Ada minta naik, coba kita naikkan. Ada sisal pasar ibu. Alhamdulillah ada sisal. Bentar aku biar dulu teman-teman ya. Assalamualaikum, Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Faruk. Aku off cam dulu ya. Aku mau minum dulu, Sal ya. Oke, Bang.